Halo fans India, hari ini kita akan mendengarkan sinopsis Chandragupta Maurya berikut ini. Chandragupta dengan pasukannya menuju jalan rahasia. Agnimuh melihat semak belukar dan memperingatkan untuk berhati-hati dengan semak ini, karena tusukan duri dapat membunuh siapa saja. Duri menusuk lengan Chandragupta. Dia menyadarinya, tapi terus berjalan. Chandragupta melihat luka tusukan duri beracunnya dan berpikir dia harus menyembunyikan lukanya sampai pasukannya mencapai takdir dan memenangkan perang. Chandragupta mendaki gunung bersama Mura. Chandragupta menjadi lelah karena efek racun dan terpeleset. Mura menahan Chandragupta tepat waktu dan mengatakan dia akan menyeretnya ke atas gunung. Chandragupta meminta Mura untuk tidak memberitahu dirinya teracuni kepada pasukan mereka sampai dia akan menang atau mencapai kematian. Sementara itu, Seleucus mendapat surat Chandragupta bahwa pasukan Asaka akan menyerangnya dan sangat kuat, jadi dia harus kabur terlebih dahulu. Tentara Asaka menyerang pasukan Seleucus dan mengalahkan mereka. Ajudannya mengatakan bahwa mereka diambang kekalahan dan harus melarikan diri. Seleucus berpikir Chandragupta benar dan kabur dengan pasukannya yang tersisa. Di sisi lain, pasukan Chandragupta menangkap Bhadrasar. Raja Asaka sampai di sana dan memerintahkan untuk tidak membunuh Panglima Dhanananda karena dia mungkin diperlukan untuk mengancam Dhanananda. Chandragupta memandu pasukannya untuk mendobrak pintu istana. Dhanananda dengan prajurit pemanahnya menunggu Satria Piplifan. Chandragupta mengatakan kepada Dhanananda, sudah waktunya untuk menunjukkan identitas aslinya, dan Chandragupta melepas penutup wajahnya. Dhanananda terkejut melihat budaknya menjadi musuhnya. Chandragupta mengatakan bahwa dia adalah putra Raja Chandravardan dan Ratu Mura, yakni Pangeran Piplifan Chandragupta Maurya. Dhanananda tertawa mengasihani Chanakya bodoh yang bermimpi menjadikan budak sebagai raja, dan mengatakan akan memaafkan Chandragupta jika dia membawa kepala Chanakya. Chandragupta berkata bahwa Chanakya harus dihormati, dan hari ini dia akan mengakhiri aturan jahat Dhanananda dan menyerangnya dengan pedang yang diberikan oleh Dhanananda. Dhanananda mengatakan mempercayai Chandragupta dan memberikan pedang dan memberinya banyak hadiah serta rasa hormat yang tidak pantas dia dapatkan. Sekarang Chandragupta mengkhianatinya. Chandragupta mengingatkan Dhanananda bagaimana dia mengkhianati Raja Puru, Raja Chandravardan, saudara-saudaranya dan yang lainnya. Chandragupta kemudian mengatakan kepada Dhanananda akan menerima balasan atas perbuatannya. Dhanananda meminta Amartya untuk mencatat hari ini dalam sejarah Magadha untuk dirayakan, karena dia akan membunuh ketiga musuh sekaligus, yaitu Chandragupta, Mura, dan Chanakya. Tiba-tiba Raja Asaka parat sebahu masuk dan berjalan di sisi Dhanananda. Chanakya bertanya, bagaimana dia bisa mengkhianatinya? Raja Asaka berkata, dia tidak bodoh untuk mempertaruhkan rakyatnya untuk sumpah seseorang.
Chandragupta terus bertarung dengan musuh, dan racun terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menjadi lemah. Melihat kondisi Chandragupta tersebut, Chanakya memerintahkan Ksatria Piplivan untuk mundur. Danananda dan Chandragupta saling menyerang. Chandragupta mengalahkan Danananda, tapi kemudian pingsan karena racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Danananda bangkit sambil menyeringai dan mengangkat pedang untuk membunuh Chandragupta. Stulbhadra dan Indra masuk dan melempar bumerang menuju Danananda yang mengenai pedangnya. Selanjutnya mereka melempar bom asap dan membantu Chanakya dan Ksatria Piplivan melarikan diri bersama Chandragupta. Mura melarikan diri dengan perahu bersama Chandragupta yang tidak sadarkan diri. Chanakya dan yang lainnya menjaga mereka. Tentara Magadha menghujani anak panah ke perahu mereka. Chanakya mengatakan mereka harus mencapai Gunung Ramba untuk mendapatkan ramuan penawar untuk menyelamatkan Chandragupta. Mura membawa Chandragupta ke gunung tersebut. Sementara itu, Danananda menghabisi Raja Asaka dengan menjulurkan kepala Raja Asaka ke dalam semangkuk besar jus mangga yang dihidangkan untuknya. Sementara itu, Mura mencapai puncak gunung dan melihat gubuk Vaidya, membawa Chandragupta masuk dan memohon Vaidya untuk menyembuhkan putranya. Vaidya mengatakan sudah terlambat untuk menolong Chandragupta. Tetapi tiba-tiba dengan keajaiban tangisan seorang ibu, Chandragupta mulai bernapas kembali. Di saat Mura atas permintaan Vaidya keluar untuk mengambil tanah dasar sungai sebagai penawar racun, tiba-tiba Danananda masuk ke gubuk dan menghabisi Vaidya. Danananda hendak menyerang Chandragupta untuk membunuhnya, tapi tiba-tiba Mura datang, kemudian menusuk pisau ke Danananda. Danananda kemudian menyerang Mura dan akan menghunuskan pedangnya. Tetapi kemudian Chandragupta siuman dan menusukkan pisaunya ke kaki Danananda. Chanakya tiba di gubuk dan menyerang Danananda, meminta Mura untuk membawa Chandragupta pergi dari tempat tersebut. Tentara Danananda menyerang mereka. Chanakya bertarung bersama pasukannya. Chanakya dan Ksatria melempar jebakan ke Danananda dan tentaranya, lalu melarikan diri. Danananda tiba di istananya dengan pincang karena cedera kaki dan duduk di singgasananya mengenang sumpah Chanakya untuk mengakhiri pemerintahannya. Pandu dan Kairafat berlari dan memegang kaki Danananda, meminta maaf karena salah berpikir. Danananda tidak peduli dengan mereka, jadi mereka mundur. Danananda mengatakan mereka adalah saudara, jadi berpikir sama seperti dia. Sekarang penting bagi semua saudara untuk bersatu melawan musuh mereka. Di sisi lain, Chandragupta merasa kecewa karena mengalah dan menghindari Danananda. Chanakya mengatakan bahkan mundur adalah taktik perang, dan mereka harus merencanakan strategi perang mereka dengan hati-hati dan tidak hanya dengan keberanian. Halo fans India, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update sinopsis Chandragupta Maurya setiap harinya hanya di channel Fans India.